Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Canggih Ustaz, nak pandai bagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu ta'ala li khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar Uthman wa Aliin amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wa tawbata wal inabata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Anta maqsuruna wa ridaka matlubuna. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka bi rahmatika ya qabilat ta'ibin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qad aflaha man tazakka. Amat beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, tazkiyah. Wa dzakara asma rabbih, dia ingat Tuhannya, ingat dengan makna menyebut dan ingat dengan makna mengingat. Fasalla, kemudian dia pun salat. Surah Al-A'la ayat sampai balik sampai 5 balik. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah dan yang kita doakan dan kita muliakan al-ustaz kita yang telah buka pengajian dengan wirid-wirid beliau dan dengan kalimat thayyibah al-Fatihah. Bahkan doa yang beliau baca tadi Bapak Ibu lah langkung untuk kita saronyo. Cuman cie naragu ambo lai bu aminkan doa tadi. Di antu-antu saya pun nampak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Bapak Allah muliakan, kita capek Bapak Ibu karena sampaikan oleh beliau waktu kita mengaji lebih kurang sampai 5 menit. Itu pun dengan kita tanya jawab. Mau sampaikan apa Ibu, kenapa kita penting belajar ilmu tasawuf? Ya. Barangkali tasawuf bukan ilmu baru bagi Bapak Ibu. Sebagian ibu yang ngaji Jambo di Sungai Puang, di Kubang Putih, ambo pernah menyampaikan ayat dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ba'a caro manjago diri awak dan keluarga awak. Caro manjago diri awak dan neraka Allah bitta'ah dalam tafsir. Lakukanlah perbuatan taat. Sedangkan cara kita menjaga keluarga dari api neraka Allah bil mau'izah, berikan pelajaran. Capek si Bapak Ibu. Jadi bantu realnya Ustaz. Bantu kontannya menjaga diri go. Ambil contoh ibu-ibu cik. Bapak Ibu yang tinggal di rumah, jangan masuk orang ke rumah awak, orang maliam contoh, maka tiap rumah harus pakai pintu. Lah ada pintunya Bapak Ibu harus dikunci. Dikunci bahkan dipasak, bahkan saya suap bagi palang sepanjang Bapak Ibu. Yo.
Nama suka bu? Balero namanya. Ustaz Absar tahunya balero tu dulu. Ya. Ayo palang pintu. Lah bu. Nah. Naik gaji kita. Lah kita kunci pintu, dipasak pintu apa ibu? Rumah kita berjendela. Jangan nampak wak di luar di orang hari malam pakai apa? Agih gorden. Bapak ibu, jadi ba'a cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Maka bersimpulkan apa ibu? Setiap kita wajib belajar 3 bidang ilmu. Pertama namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Maka selamat dan tidak selamatnya manusia dari azab neraka Allah mesti di hatinya ada ilmu akidah. Ustaz, ilmu akidah Ustaz. Ibu labar aja ilmu tauhid. Ibu labar Ustaz tauhidnya. Yang keempat, tauhid. Apa itu ilmu akidah? Ilmu yang mengajarkan kita Bapak Ibu bahwa tidak ada zat yang menentukan kecuali Allah. Maka tersimpullah ilmu akidah tadi dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi yang bagi prolog dulu. Iko pendahuluan Bapak Ibu. Bu, ibu punya anak taat. Kenapa taat? Allah yang bimbing. Ibu mau saum berhasil, kenapa berhasil? Allah yang izinkan. Ibu mau saum gagal, kenapa gagal? Allah tidak mengizinkan berhasil. Itu yang akidah apa ini? Tersimpan dalam kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Makna lainnya la fa'ila illallah. Tidak ada yang bisa memperbuat kecuali Allah. Yakin ibu tu? Ya lain. Alhamdulillah. Yang kedua apa ibu? Apa ilmu yang wajib kita? Ilmu syariat. Makna ilmu syariat, ilmu fiqih. Kenapa wajib ilmu fiqih? Jo fikihlah sah dan tidak sahnya amal ibadah kita. Bu, ibu les sembahyang lain. Sebelum salat kita mesti suci bu. Baca ronyo baulu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Iku wajib Bapak Ibu. Aku sampaikan seketik aja Bapak Ibu. Bulan kini bulan Patang itu banyak Bapak Ibu yang ikut acara wisuda anak. Apakah di Unan, UMP, UIN? Nampak dia mau status ibu-ibu kok. Alhamdulillah lah selesai amanah bapak dan ibu mengantarkan anak jadi sarjana. Tapi bertanya alun lah ibu. Tapi kewajiban kita lah menanamkan ilmu akidah, menanamkan ilmu syariat kepada anak awak. Awak bangga kadang-kadang bangga awak anak awak kuliah 2 negari. Anak awak sekolah di sekolah favorit. Anak awak sekolah di sekolah terbaik, di SMA unggul, SMP prestasi. Tapi sudahkah akidahnya lurus? Kalau walun, awak kelak ditanya hari kiamat. Sudahkah ibadahnya benar? Kalau walun, awak kelak ditanya kelak hari kiamat. Apalagi itu laki-laki Pak. Jadi ayat ku anfusakum wa ahlikum tadi baliknya ke kami. Ke laki-laki. Kenapa demikian? Pernah mau sampaikan ke Jisiko, Bu, ibu yang punya suami ibu tak salat, ibu aman kelak hari kiamat. Kami Bapak Ibu, istri kami tak salat, anak kami tak salat, anak kami buka aurat, kami kanai.
Lain terasa di buat tu. Lain. Tanya cie, boleh? Marancak jadi laki-laki pada parusi. Di mana kah sama? Ibu punya suami tak salat, ibu aman. Kami punya isteri sumbayang lain, auratnya nak tutup ibu, kami kanan. Ambo punya anak gadis ke-15 tahun punya apa ibu? Di pondok pesantren alhamdulillah, tapi ketika nyebuka aurat di luar sinan tanpa bagi tahu, ambo kanan. Ulang balik, tanya cakap, marancak jadi lelaki pada parusi. Beda jamaah siko ya. Lah, indak barik ibu nak barik, ibu punya anak ndak sah ibu aman. Ibu punya suami ndak sembahyang ibu aman. Ambo bu, mohon maaf sampaikan Pak, ngaji yang mau dilukuk sobok je ibu. Ngaji yang mau jawana sobok, ngaji di kuruk sobok, ngaji mau di pasar sobok, ngaji piai sobok tu apa ibu? Kian kamari yang mau mengaji, abo mengajarkan ngaji zikir, tapi ketika anakmu, istrimu nak salat, abo kanai. Ulang balik, marancak lagi berusi. Tu. Puni bola panik, David lah berusi lain. Kan bahaya apa itu? Amanah. Maka kaji yang begini Allah sampaikan apa itu? Apa itu? Adalah peliharalah diri dan keluarga dari api. Bacaronyo wajib belajar 3 macam ilmu. Pertama, ilmu akidah. Kedua, ilmu syariat. Ketiga, ilmu tasawuf. Iko barangkali bu alasan pengurus awak memberikan jadwal dalam hampir minggu, dalam hari sebulan, tambah Kamis hampir kali, kita ngaji 8 kali, nyagih judul cie-cie Ustadko untuk akidah tauhid. Adalah guru awak untuk fikih. Tapi sore kini, yuk minggu kedua, insyaAllah dalam rencana pengurus kita Bapak Ibu, kita belajar ilmu tasawuf. Bapak Ibu bingung mungkin sebagian, Ustaz, kalau tauhid jalih di kami materinya. Kalau dulu bu dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya akidah yang 50. Sifat 50 bu, bukan 20. Ya. Lain sifat 20. Akidah nan 50 bu. Ya bu. Ayat 20 yang wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyam nafsi sampai akhir. 20 yang mustahil. Ya, 1 yang jaiz. Sampai 1. Sampai wajib pada hak Rasulullah. Sampai yang mustahil, sampai 29. 1 yang jaiz. Itu nama akidah nan 50. Nak sampai sinan, termasuk yakin dengan hari kiamat, hari berbangkit, kematian, yaumal alam barzakh, hari berbangkit sampai yaumal akhir. Itu ranahnya, kajiannya akidah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, dari sekian banyak sifat-sifat yang diuraikan, kajian yang diuraikan, di mana tersimpannya ilmu akidah pada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatnya bu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kecil Nabi, jadidu imanakum, perbaharulah imanmu dengan menyebut, mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tauhid itu bu. Itu si kesimpulannya. Untuk syariat mana? Mulai bab ibadat, fikih banyak bu. Taharah, salat, puasa, zakat, haji, insyaallah kurban bulan ku. Ya, ibu kan berkurban dalam mulai
Jangan sampai salah saran kita berkurban, kita agak-agak sepitih ke pengurus ndak waniakan kurban kurban sunat. Hati-hati. Pengurus pun demikian apa ibu, diterima sepiti jamaah go di Malaysia jawi laki bo jamaah ko jawi syanu tak bisa. Termasuk bagaimana sistem pembelian daging kurbannya, pembagian daging kurbannya apa ibu. Termasuk pertanyaan boleh nak dimasak agak saiku untuk orang borong. Itu banyak tu. Bahkan masih ada nampak ada beberapa pengurus subuh lah daging jawi go. Untuk apa? Untuk siang beko. Apa orang makan? Sama tahu orang alun salat Idul Adha. Hati-hati apa ibu. Makanya mau sampaikan apa ibu? Sah dan tak sahnya amal ibadah kita mesti belajar ilmu syariat. Aku pernah ceritakan ke ibu dua cerita ulang balik apa ibu. Cerita. Dakik Karayu aku jampi kawan ke bandara bu dari Depok, pulang dari Depok kemarin. Jam 2 balik mau tiba di bandara. Masuk buat masjid di Sinan, Baudua solat tahiyatul masjid. Sunan Baudua, kurang azan. Luar biasa ramai orang solat. Masjidnya rancak, rapi, barasih. Bahkan para pegawai angkasa pura pun ikut solat. Sudah orang azan, orang solat sunat. Nampak ada anak bujang-bujang baca Quran. Hati mbo tersentuh, nyo bujang rajin baca Quran. Alhamdulillah. Ambo berharap kelak anak bujang ambo berarti itulah anaknya. Awak ketika nampak kebaikan pasti berdoa macam itu. Ya, yang di samping kanan ambo tu nyo buka tasnya nyambil Quran ketik. Yang samping kiri ambo nyo buka HP-nya buka Quran. Ada versi Quran di HP. Kamai orang apa itu? Rapi susunan sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ketika kuat tu dan di sebelah suhu tadi kuku hitam. Hanya dia tu. Bahakah sah salat tu? Dalam kajian wudu apa ibu? Wajib menyampaikan air wudu ke seluruh anggota wudu hatta ma tahtal azfar, sampai ke bawah kuku. Sedih yang rasanya bu. Mungkinnya beranggapan ialah rutin salat, tapi salatnya tidak bersih. Satu contoh. Contoh real yang mau dapatkan pas sudah rayu bu. Ada jamaah yang undang baralik. Nya baralik di hotel apa ibu. Abo tiba pasca zuhur. Sudah makan, azan berkumandang. Masuk musalah. Salah saya salat pas subuh mau jadi ibu. Ustaz, sapunya bu. Ya bu. Macam lupa bu. Lupa Ustaz jamu. Rupanya ibu yang punya acara alik tu. Kok lupa bu? Belum betul tahu. Mungkin bergile-gile. Yalah sudah semayang dulu. Barakah sayang Allah. Apalagi anak gadis kita di rumah ini yang kukunya merah, hijau, kelabu, coklat, yang kukunya jadi stiker. Nya semayang dulu. Nya kasurau dulu tahu. Jadi kalau ada kita di Sikobobu masih bantu itu ibadah awak, khusus ibadah salat mardud. Tahu mardud ditolak. Makanya ada hadis dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan apa ibu? Apa diceritakan? Ada mayat yang diazab dalam kubur. Diazab dengan azab yang dahsyat dan luar biasa. Tidak tahan, minta ampun, minta tangguh. Allah tu ya Allah. Ketika azan berkumandang, dihentikanlah azabnya apa ibu. Bertanya ke malaikat, apa azab, apa salah ambo malaikat? Kenapa azabku seperti ini? Kecil malaikat tadi bu dalam hadis bu, innaka sallaita salatan bi ghairi tahur. Maknanya ibu lai salat
Apa lagi salat? Tapi salat Bapak Ibu tidak suci. Ulu nak barasiah. Masalah istinja nak paham. Pakaian nak barasiah. Basuh muka nak rato. Basuh tangan nak sampai siku. Basuh kaki nak sampai ke mata kaki. Akhirnya Bapak Ibu mardut. Makanya mau sampaikan Bapak Ibu, beruntung Bapak Ibu yang ngaji di Jawana Bu. Kenapa demikian? Pengurus buatkan inisiatif fikih. Jadi Ibu yang ngaji fikih, la tablu wa la tasgan. Toh Ibu tu. Itu bahasa Arab mah. La tablu wa la tasgan. Jangan malu dengan sagan-sagan. Kau ragu bertanya ke Ustaz, Ustaz, tanya, awak sedang sembahyang Ustaz, rasul tak pancanya, boleh? Boleh tanya. Bapak Ibu, kita fokus kata tasawuf Bapak Ibu. Jadi yang mau menyampaikan gaji kok, agar Bapak Ibu yang hadir merasakan, memang ini parah dulu. Apa itu ilmu tasawuf? Agak beda. Ilmu tasawuf, ilmu tentang hati kita manusia. Masalah hati. Kamu contohkan ke ibu-ibu. Bu, ada ibu punya kawan sumbayang rajin, puasa rajin, kasurau rajin, tapi pandandam. Aduh, banyak. Kaji ibu serius aku. Amo tanya juga, ada enggak orang nampak ibu sumbayang rajin, kasurau rajin, tapi pandandam. Ibu banyak ibu sayu. Tidak kesapuan ya Ustaz. Itu nan kanai tasawuf, nan kanai ko. Makanya membacakan beberapa dalil Bapak Ibu tentang ilmu tasawuf. Yang pertama, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya. Dari mana hati dibersihkan? Dari sifat-sifat yang tercela. Bu, hati kita biliknya dua. Ada bilik kanan, ada bilik kiri. Ambo tanya ke ibu, ada enggak ibu bahasa urang penyabar, urang pamaaf, urang pamurah, lain. Ya, urang sampai hati, urang penandang, urang ceke. Semua rajin tapi cekir akan buang dong. Itu nak karena hati. Iya bu. Bawa ada video aja. Aku pernah pai bu di jamaah. Pai manila orang sakit ke rumah sakit. Tentu kita pakai kendaraan apa ibu? Ya. Tentu untuk kendaraan go biasakan badan cek awak paham. Bayuran. Nan ibu pun nak kamu. Yo, sama terus pintinya banyak. Bu, turun ibu cakap aja besok jangan bu pada ceki pada turun. Kita nak surang bu, anyo tu kalau keluar ciri jagoan makan rumah. Jagoan ciri dia makan. Itu. Bapak Ibu, ikulah potret terbanyak kita hari ini Bapak Ibu. Banyak orang beribadah sombong karena amal ibadah. Banyak orang yang kaya sombong karena harta. Banyak para pejabat negara sombong karena jabatan dan karena hati. Bapak Ibu, banyak hadis Quran yang menyebutkan tentang tasawuf. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah tu baik, barasiat. Allah takkan menerima kecuali yang baik-baik. Maka mau sampaikan apa para lu, bawa ke dalam kaji ini apa ya? Kamari. Makanya pernah
mau sampaikan kaji Bapak Ibu, taharah itu tabagi ampe. Ibu kalau ngaji taharah terbagi 4. 1. Taharatul a'da, membersihkan anggota zahir dari hadas dan najis. Paham Bu? Membersihkan anggota dari hadas dan najis. Ustaz, hadas jua dibersihkan, jauh jo mandi. Hadas kecil jauh, hadas besar jo mandi. Tahu sebab berhadas kecil, sebab berhadas besar. Kemudian membersihkan anggota dari najis. 3. Mukhaffafah, mutawassitah, mughallabah. Atau najis yang ringan, najis yang pertengahan, najis yang balik. Wajib Bapak Ibu. Jua dibersihakan Bu, jua iya. Nggak bisa jua iya, campur jo tanah. Artinya itu. Itu fikih kayak gitu Bu. Nah kedua, membersihkan diri dari kotor yang bukan najis. Nyok kotor tapi tidak najis. Ibu jago lalu aduh risiko kareh besoknya. Anak menyucu. Cik mato kotor Bu, najis enggak. Ibu banyak makan pensi, punya isi kotor. Anak menyucu. Salimun masih boleh. Itu kotor tapi tidak. Makanya bapak-bapak disuruh awak saudanya manga potong kuku, potong kumis, cukur risiko, bahkan mohon izin mohon maaf Bapak Ibu, agar bersih kita disuruh lawat setiap Jumat membersihakan dari segala macam kuku dan bulu yang ada di badan awak. Itu perintah Allah. Jua dibersihakan, jua iya jor. Yang ketiga, tingkatan taharah yang ketiga adalah membersihakan diri dari dosa. Ada kau membersihakan diri dari jua. Bisa aja iya. Bisa aja tanah. Jua baca rohnya. Salat awak lah cuti itu. Alum makanya Bu, membersihakan diri dari dosa jo ilmu tasawuf. Tahu Bu, yang dosa, akibat dosa, cara bertaubat jo dosa itu yang mengajarkan ilmu tasawuf. Termasuk Bapak Ibu tingkatan yang ketiga tadi juga, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Lain bisa hati go dibersihkan dari so. Nah, jo sobat ekonomi, jo baik le, aku bisa cibul lagi go. Asyik bulan sudah bulan. Tidak bisa. Maka Bapak Ibu, insyaallah Bapak Ibu ikut kajian yang kita uraikan nanti Bapak Ibu. Jua hati go dibersihakan Ustaz. Ibu nyabi je sembahyang Bu, mohon maaf Bapak Ibu, bara banyak orang yang salat tapi yang tidak bersih. Ya Bu. Bahkan makin salat, makin beribadah, makin sombong. Temperang kamu Bapak Ibu. Makanya Bapak yang ngaji rutin kamari, dapat doa kaji pada orang, dan pernah merasa labiah pada orang. Ibu yang meramaikan masjid, bapak yang pengurus masjid, musala, rami jamaah, rancak surau, jangan sampai sombong karena perbuatan kita. Jadi apa yang mau sampaikan, amal ibadah kita Bapak Ibu kadang-kadang menjatuhkan kita berkesombongan Bapak Ibu.
Makanya Bapak Ibu, kita wajib belajar tasawuf, hati di pareso. Makanya apa insyaallah dia Bapak Ibu sampaikan nanti. Apa sampaikan ini dalil-dalilnya Bapak Ibu. Termasuk pernah bulan puasa apa ngaji siko Bapak Ibu, apa sampaikan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Awak dakik jo manusia, dakik badan, tapi dakik jo Allah hati. Bapak Ibu, tadi malam menelpon jamaah haji yang kabarangke. Tentang kami akak Bapak Ibu bertelepon, kurang apa Ibu? Bilo dah barangke. Iya betul caranya Bu? Ya. Ada salah sahau kan? Pasan itu ambo kita. Mau pasangkan Bapak Ibu, bayi ke Makkah itu adalah pelajaran untuk berangkat nanti. Maka Bapak Ibu yang akan berangkat haji jangan pernah berharap pulang. Gaji Bu. Mati pulang. Hah? Mati sinan. Bukan mati sinan kasihnya. Ibu mati pulang. Bu, kadang-kadang kita jamaah Bu, Bapak Ibu, insyaallah kami sekeluarga akan barangkit ke Makkah tahun ini. Ya Bu. Doakan kami selamat baik, selamat jo pulang Bu. Tidak usah pakai selamat pulang Bu. Kenapa demikian? Agar lebih khusyuk kita Bapak Ibu. Kok mantun? Kadang-kadang orang Bu inginnya selamat pulang tu, ingin disambut orang besok betul. Dan panggilan akan berbeda. Biasa orang baik tek besok tek haji. Biar biasa bauda besok haji. Tapi dah sampai orang hati itu baru kurang lah tu semua. Kalau kurang hatinya, tak nak berasian sih. Kan itu nak gaji. Ada lagi kau namanya sampai. Ada lah cerita tu. Ada bahari Itu mana Bapak Ibu yang dimuliakan? Hati nan kanai namanya. Tambah pasanambo dah Juni lebih khusyuk di sini. Hadirkan Allah dalam setiap amal ibadah mungkin juga di sini. Masuk Masjidil Haram, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat wukuf ke Arafah, hadirkan Allah dalam hati. Ya, dari Arafah akan dipindahkan ke Muzdalifah, hadirkan Allah dalam setiap hati kita. Itu maknanya fa inni qarib. Itu tidak ada di fikih, tidak ada di tafsir, tidak ada di tauhid, di tasawuf Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sampaikan, kalau ada je itu yang beribadah banyak, tapi jiwa tidak bersih, susah Bapak Ibu. Maka kesan kaji itu akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi makin mengaji kita Bu, makin jauh kita je Allah. Makin mengaji, makin sombong kita Bapak Ibu. Maka isinya kita nol Bapak Ibu. Seandainya ilmu padi kan dipakai. Itu istilah orang. Makanya Bu, ilmu tasawuf, ilmu marasul. Bu, ilmu marasul. Sampaikan apa Ibu kamu lihat? Apa sampaikan kaji? Kata Rasulullah SAW, jambal di baru. Ada orang jaga. Apa yang muliakan? Ada hadis Nabi Bu yang populer di awal. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tiap jasad itu ada daging. Iza salahat atau saluhat, apabila daging itu elok, maka eloklah seluruh jasad. Wa iza fasadat, ketika daging itu rusak, fasadat, maka rusaklah jasad. Kata Nabi, ala wahyal qalb, ketahuilah yang dimaksud daging itu hati. Apa Ibu? Hadis ini bisa kita maknakan hakiki dan majazi. Apa mana hakikinya? Ya Bapak Ibu, dalam tubuh itu daging, di situ letaknya adalah jantung, hati. Kalau jantung atau hati kita sehat, mata sehat, telinga sehat,
tangan sehat, kaki sehat, lidah sehat, paru pun sehat. Tapi ketika yang merah tu lah rusak, lah sakit, lah mulai mengarunyi, liver namanya bu ya, lah mulai nak rancak pompanya bu, tak sumbek, maka dia cincin dalam tubuh. Lah mulai tensi itu meloncek-loncek, kepala barik, itu hati resiko, itu makna hakiki. Apa makna majazi Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita manusia Bapak Ibu terdiri dari dua unsur, zahir dan batin. Yang nampak di bumi ini zahir, yang nampak di bumi batin. Tapi ada ampek juzuk dalam diri manusia itu batin hakikat. Pertama akal, kedua nafsu, ketiga ruh, keempat qalbu. Kata sahabat Ibu, buat tadi kan nulis Bu, cuman rasa-rasanya Pak Ibu tanpa menulis Ibu pun bisa paham. Ya Bu ya. Ada ampek Bu yang pertama tadi akal, nafsu, ruh, hati. Bahkan dalam kitab Yahya ampe sir macam ni. Cukup ampe apa ya? Yang akal tu. Akal tu dua macam. Ada akal yang jasmani, ada akal yang ruhani. Jadi kalau mau sampaikan apa Ibu? Ibu biasanya cari tulisan Arab atau tulisan Indonesia? Arab bisa. Arab dan biasa doang. Nah, ada akal Bu. Akal itu Bu, ada dua. Ada yang berbentuk jasmani, ada bentuk rohani. Akal yang bermakna jasmani itu ada yang terletak nanti kalau kita Bapak Ibu. Kalau dalam istilah ilmu biologinya otak, banyak masuk namanya. Ya, berfungsi ke Bu? Iyo. Tapi tanya apa cik? Nama nanggadang banak awak pada banak kabau. Maaf Tuhan. Nah kedua, abang ibu contoh cik, ibu taragak ibu mulai banak. Pailah ibu ke pasar. Bu tanya banak awo, banak kabau. Ko banak Jawi. Nani ko banak Jokowi. Lihat mau kali? Enggak. Mohon apa Ibu, kalau untuk yang jasmani lebih bermanfaat punya binatang pada punya awak. Ya? Lebih parah kok Bapak Ibu. Walaupun itu banyak seorang pejabat, orang kaya, gagah Bapak Ibu, artis, tapi tidak kamu orang menggulai banyak Bapak Ibu. Itu akal dengan makna jasmani. Apa akal makna rohani? Jismun latifatun ruhaniyatun, tubuh yang halus, yang rohani. Dengan itu bisa membedakan iko baik, iko salah, iko rancak, iko buruk. Ada di binatang? Nah, di manusia? Aduh. Ani ibu lah tubuh contoh. Nah, ibu kemarin ibu pakai alam kadang-kadang. Ani ibu deh dipakai ibu mencolok lah tubuh nak manakah lain. Cile mangko pasaran kini mah apa? Ya Bu. Nah, jadi pakai aja Bu. Pandangan jiko gini, ibu lakinya panjang siko Bu. Rupiah lamo siko 3. Ibu lah tua ajaran nak pakai mana? Satu. Contoh Bu, ada orang baralek di kampung ibu. Ibu lagi 70, orang mau organ. Tagak ibu ke muka. Balagu-lagu baca jaga ibu anak-anak itu. Belah ibu ngomong. Belah pulang ya. Anda.
Tu nak kali kalau pikir akal tu rohani bukan yang disiko tu rohani. Mau sampaikan kedua apa itu? Ada bekalnya kalbu atau hati. Hati itu pun dua. Ada hati yang berbentuk jasmani, ada hati bentuk rohani. Aku sampaikan juga Bapak Ibu. Hati yang jasmani nan terletak di dado sebelah kiri di siku. Dan dari orang kesehatan di siku. Nyoba ada tu. Siku ada hati, ada jantung, ada limfu siku. Ulang balik contohan balik. Ibu taragak kaliu hati. Pai ka pasabah ko tanya, hati ako, hati kabau, ko hati Jawi, ko makan merah ah. Iko tibo mo sa ulo ko ah. Ibo mo di Polres ko. Lan, nama barago hati ako hati Jawi. Barago hati Jawi. Bapak Ibu, jasmani kita tidak bermanfaat. Jasmani kita rendah. Makanya Bu, kalau ada orang yang masih membanggakan dirinya, membanggakan bantuannya, Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, lebih berharga yang punya binatang begitu Bapak Ibu. Hati yang bermakna rohani. Ulang balik, jismun latifatun rohaniyatun, tubuh yang halus yang rohani. Dengan tubuh itu nyo merasakan gembira, nyo merasakan bersedih, nyo senang, nyo taraga, nyo rindu, nyo bosan. Apa bunyi Bu? Nelpon anak di Bandung. Halo, senang hati Ibu? Ibu nelpon cucu. Halo nenek, iya. Ada 5 mekan Ibu. Karena cu ama-ama makanya tak mau nelfonnya. Ada 5 mekan cucu nenek itu. Apa sambal itu? Belajar nggak makan sambal ada? Sikit-sikit. Bu, hati nama senang dulu. Bukan yang merah tuh, nan merah tuh tak ada tantu dulu. Nan merah tuh sampai pompa darah. Kalau yang merah tuh bermasalah, ibu ke puskesmas, ibu ke rumah sakit, presonya tuh. Tapi ketika mencari orang susah hati ibu senang, mencari orang senang ibu yang susah, itu nak kata ibu. Mencari minat orang gagah ibu tensi tinggi, itu nak kata ibu. Mencari siamu kena pecat ibu senang hati, itu ayo tu. Matilah. Ada orang situ, ada kata itu. Itu tasawuf macam apa itu? Kalau iko rumah sakit, tibun, tabib dalam bahasa Arab. Kalau rusak akal ada pendarahan di situ, ada segala macam yang tak nyaman, ibu datanglah ke rumah sakit stroke. Kalau rusak lagi ku hati ibu datang ibu ke rumah sakit Madinah, spesialis jantung. Ada rasanya latih sia badanku. Dimasukkan alat dalam apa ibu aja dia hati ibu lah mulai mengurunyinya. Ibu lah muntah darah tentu. Ibu lah mulai tu namanya itu namanya tu. Ya, cuci darah segala macam. Kecil orang tua bu, lawan tua pinungkui hatinya tu bu. Pinungkui itu ibu kan. Hati itu apa kilit. Tapi kalau ibu karena ibu banyak rumah sakitnya bu, sampai ke Malaka orang baru sampai ke Singapura. Tapi kalau ibu ada sakit apa ibu hantarkan ke Amerika anak sehat. Ibu hantarkan ke Malaka anak sehat ke Batam. Baik ibu ke Malaka, ada sorry ibu. Kerja dokter, ibu sakit saya nanti ke sana anak berubah. Ya. Malaysia dan Kasurau nak lebih sakit apa itu. Bapak Ibu insyaallah kita akan uraikan nanti apa itu.
kajian awal dan tasawuf. Jadi apa kini Iko menggambarkan muka lima apa Ibu? Artinya nanti apa? Iko yang tasawuf. Bapak Ibu kan merasakan yo penting ilmu Ustaz. Yo perlu ilmu Ustaz. Perlu ilmu tauhid, perlu ilmu fikih, syariat, lebih penting lo ilmu tasawuf. Bahkan apa Ibu? Pernah Rasul berpesan kepada Ali, ya Ali, akhlisil amal, ikhlaslah dalam beramal, yakfi kal kalil, cukup ibadah saja. Rasul tidak pernah perintahkan Ali ibadah banyak-banyak, kamakahlah cuacuk, bersedekah banyak, tidak pernah. Tapi kecil Rasul kepada Ali, akhlisil amal, ikhlaslah dalam beramal. Bapak Ibu sembahyang, takbir, rukuk, i'tidal, karajo badan. Tapi ketika Ibu salat khusyuk, ikhlas, qanaah, tawadhu, karajo hati. Demikian Bapak Ibu, karena kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak maaf, kiranya banyak manfaat. Kalau diizinkan Bapak Ibu, kita berikan sesi pertanyaan, tapi jam 5:30 nanti mau Bapak Ibu. Kalau diizinkan. Tapi kalau tidak diizinkan, kita tutup. Pak Ustaz, diizinkan. Ada yang mau tanya? Indah dulu dong hari ini. Indah, alhamdulillah. Terima kasih. Banyak-banyak maaf, kiranya banyak manfaat. Billahi taufik. Wallahu yahdi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaah kajian rutinan Majelis Taklim Jamaah Salat Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Usai sudah kajian kita bersama Al Ustaz Aidarus MA dengan kajian tema tasawuf tadi. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan Al Ustaz kepada kita menjadi ilmu yang barakah dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Al Ustaz, jazakumullahu khairul jazaa. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathul qarib.